Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Khalifatul Mukminin dan saya adalah mahasiswa dari Prodi Komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Jadi, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana pandemi COVID-19 di daerah saya. Saya tinggal di Cipanas, tepatnya di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Desa Cipanas adalah sebuah wilayah yang berada di atas ketinggian yang memiliki suhu antara 17 sampai 22 derajat Celcius. Cipanas ini pertama kali ditemukan oleh gubernur Belanda yang bernama Gustav Willem van Inhofe yang merupakan gubernur dari Belanda. Dia sering bepergian dari Jakarta ke kota Bandung dan kadangkala ia merasa kecapean dan akhirnya dia menemukan sebuah kawasan hutan yang sejuk dan sangat bersih. Di sanalah mereka para pendaki Belanda membuat sebuah villa yang sekarang menjadi Istana Cipanas. Di sana juga Van Inhofe menemukan sumber mata air panas yang memiliki suhu 43 derajat Celcius yang sampai saat ini difungsikan sebagai Istana Cipanas, yang itu adalah salah satu objek wisata yang berada di daerah Cipanas. Wilayah Cipanas memiliki luas 26 hektar, yaitu termasuk hutan lindung, padang rumput, dan tanaman-tanaman hias. Perekonomian penduduk Cipanas didominasi oleh pertanian, perdagangan, juga pariwisata. Ngomong-ngomong soal COVID-19, jadi yang pertama kalinya terjangkit virus corona itu adalah seorang ibu-ibu yang sedang hamil. Di sini dikatakan Pusat Informasi Koordinasi COVID Cianjur Yusman Faiz mengatakan pasien pertama itu adalah seorang wanita yang berumur 2 tahun, asalnya Cijati, melahirkan pada 31 Maret, dan pada tanggal 4 April pasien itu mengeluhkan sesak nafas. Lalu juga pada tanggal 5 April juga dia baru berobat, dan pada tanggal 6 April dirujuk ke RSUD Cimacan, dan pada tanggal 7 April beliau meninggal dunia. Setelah itu mulailah baru-baru Cianjur mulai menerapkan PSBB. Yang pertama itu PSBB dari Jawa Barat. Cuman pada saat itu orang-orang panas agak belum terlalu ngeh terhadap itu. Baru setelah itu adalah pasien kedua dan ketiganya itu tenaga medis dan pemudik di Cianjur kena corona. Berarti ada 3 orang tuh yang kena corona. Setelah itu Cianjur pun mendapat update data, yaitu 3 orang total, 1 meninggal dan 2 positif aktif, yaitu yang pertama itu yang si ibu hamil itu dan sudah meninggal. Terus yang kedua dan ketiga itu yang pemudik sama tenaga medis, dan jumlah ODP-nya 683 dan PDP-nya 40 orang. Tanggal 6 Mei sampai tanggal 19 Mei. Dan sebelum PSBB itu Cipanas itu macetnya parah. Seperti ini nih kondisinya tuh. Jadi banyak orang-orang yang emang keluaran kayak beli sembako lah, beli keperluan yang selama PSBB lah. Tapi yang saya rasakan kayak gak ada PSBB. Kita kan waktu itu lagi puasa kan. Jadinya sore-sore banyak orang emang mencari takjil. Tuh di jalan tuh penuh. Terus di depan istana tuh, di sini tuh ada apa namanya? Jogging track. Nah, di sana tuh hampir tiap sore penuh orang yang emang mungkin berolahraga, tapi asli penuhnya tuh kayak pasar, asli. Setelah itu ditetapkanlah PSBB di salah satu objek wisata. Sudah berlaku pengecekan, terpantau pengecekan di pos Taman Bunga. Taman Bunga itu adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kota Cipanas. Setelah itu pada tanggal 7 Mei pun daerah Cipanas ini dekat pasar tuh masih ramai, orang-orang banyak yang berkeliaran karena mungkin tahulah orang Indonesia susah kalau dikasih tahu. Setelah itu banyak hal yang terjadi di Cipanas. Salah satunya karena ada PSBB-nya itu orang-orang tidak lagi sebegitu signifikannya keluar rumah, apalagi salah satu pasien positifnya itu di daerah Cipanas kan. Terus
Jadi orang-orang kalau misalnya ada yang batuk, ada yang bersin tuh jadi kayak dijauhi sama masyarakat. Banyak orang-orang yang lebih memilih tinggal di rumah daripada untuk keluar. Dan asal kalian tahu, kota Cipanas itu masih zona hijau, tapi dikelilingi oleh zona merah seperti Bandung, Sukabumi, Bogor. Jadi bisa dibilang kota Cipanas tuh kota aman lah karena masih zona hijau. Yang positifnya aja 3 orang, yang meninggal 1 orang. Jadi ya kayak gitu, Cipanas tuh zona aman. Dan alhamdulillah saya dan keluarga tidak terkena virus itu, alhamdulillahnya. Tapi banyak hal-hal yang emang berubah. Misalnya di kampung saya hampir tiap bulan tuh ada kerja bakti yang emang semua warga harus melakukannya. Dan itu juga adalah salah satu hal positifnya dari corona. Jadi masyarakat udah bisa ngeh dan melek terhadap pola hidup bersih dan sehat. Terus setiap rumah sekarang diharuskan memiliki hand sanitizer. Tamu yang ingin ke rumah saudaranya atau tetangganya harus menggunakan masker. Jadi banyak hal yang emang berubah. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.